Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Setelah yang utama yaitu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufiknya dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan sifat istiqomah di atas jalan ilmu, di atas manhaj salaf, yaitu suatu metode beragama di mana kita memahami dan mengamalkan agama tersebut dengan pemahamannya khairu hadhil ummat, generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarganya, sahabatnya, maka adalah hal yang semestinya diperbanyak oleh kaum muslimin dan muslimat, karena jasa beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebarkan risalah Islamiyah ini. Kita melanjutkan setiap hari Sabtu setiap hari Ahad ada program halaqah dirasah Islamiyah, yaitu majelis untuk belajar tentang Islam, dan pekan 1 sampai 3 itu lebih fokus pada akidah, dan kita masih membaca kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, sampai kita pada bab yang terakhir biidznillah, yaitu bab tahdzir minal bid'ah, bab peringatan dari bid'ah-bid'ah, bab terakhir ini ya. Sebelum kita menyampaikan dan membaca apa yang dijelaskan oleh beliau, hendaknya kita mengulang sebentar agar kita tahu salah satunya yang ingin saya sampaikan kepada jamaah, kepada ikhwan salafiyin seperti itu, yaitu runutan dalam kita belajar, dalam kita menyampaikan, mungkin kalau kita punya kemampuan, hendaknya kita melihat sebagaimana para ulama belajar dan menyampaikan, sehingga apa yang sebenarnya betul dan itu adalah hak, namun karena salah runut, sehingga bukan kebaikan yang tercapai padahal hal itu benar, tapi justru malah perpecahan. Bukan salah isinya, bukan salah materinya, tapi bisa jadi salah adalah runutan penyampaian. Maka kita lihat coba ya, dari bab-bab awal, dan ini bab terakhir, yaitu bab peringatan akan bahayanya bid'ah. Ini perkara yang lumayan krusial, lumayan sering memancing pemetik api perpecahan dalam kaum muslimin. Namun harus disampaikan. Untuk apa? Penjagaan terhadap syariat.
Namun kita lihat penyampaian itu di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala disampaikan pada bab terakhir. Kita lihat bab yang pertama. Ibu-ibu mau bicara dulu atau mau ngelawak? Silahkan, saya tunggu dulu. Nggak apa-apa. Nggak jadi? Mau ngaji dulu atau mau ngobrol dulu? Nggak apa-apa. Biar gantian, nanti jadi ngobrolnya ya enak, ngajinya juga manfaat. Nanti kalau sini ngaji, sana ngobrol, mau guyonan ditahan, ya kan? Kita yang ngajar juga nggak ada manfaatnya, kan nggak enak akhirnya. Oroli kadang enak gitu, guyon ya orang oleh, dempet malah ilmu lebih. Maka gantian dulu. Mau siapa dulu? Atau batu kertas gunting, guys? Nanti yang menang duluan. Nah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan karena katanya ngaji dulu ya. Kita lihat coba dari bab pertama. Masih ingat bab pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab? Bab Fadlul Islam. Ada kitab ini. Itu keutamaan. Beliau menerangkan apa itu Islam, menerangkan keutamaannya agama Islam dan yang lainnya. Berarti di sini ada targhib, memotivasi agar orang itu paham, memotivasi agar orang itu apa? Menyenangi. Itu terlebih dahulu harusnya. Makanya dalam hadis, dalam ayat itu kita diperintahkan itu. Salah satunya Rasulullah SAW bersabda, "Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru." Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tu'assiru. Basyiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Yassiru wala tu'assiru. Bikin yang mudah, jangan bikin yang susah. Itu. Makanya awal dulu anak mengajar di sini, pulang kampung itu, yang anak sampaikan adalah seperti itu. Sehingga ada, anak masih ingat itu. Ada jamaah yang nggak mau ngaji ke sini, kenapa? Karena anak dianggap sebagai mumayyi. Mumayyi itu apa? Letoy. Apa? Klamar-klemer. Kenapa? Karena yang saya sampaikan adalah apa? Keutamaan Islam. Yang saya sampaikan adalah keutamaan belajar. Yang saya sampaikan adalah keutamaan dakwah. Yang saya sampaikan keutamaan menuntut ilmu ini itu. Kesabaran, keikhlasan seperti itu. Sing dikarepnaken wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sing dikarepna sing kuwi disit. Karena bene kenal manhaj. Agi ganas-ganase bene masuk bene kenalan karo pencak silat. Dek nang bis ya. Set. Subhanallah. Apa-apa ditidokna juruse, set seperti itu. Itu perumpamaannya. Kepengin iki sing des. Yang disampaikan benar. Yang dibawakan betul. Penyandarannya juga benar, tapi urutannya salah dan tidak tepat. Sehingga nanti yang dikira keras adalah ustadznya. Yang dikira keras adalah ulamanya. Yang dikira keras adalah manhajnya. Itu. Dan kita tidak menyembunyikan, bukan. Tapi semua ada runutan. Ada tahapan. Sehingga kita tidak serta-merta untuk apa? Gebuk sana, gebuk sini. Nah itu. Pasti kebanyakannya orang-orang yang baru hijrah ke manhaj salaf yang dibahas seperti itu.
Bahkan tidak jarang saring cakar-cakaran di antara Ahlus Sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti. Bukankah kita pernah dituduh sebagai sururi? Kita sama sekali nggak belajar sama Muhammad bin Surur kok. Kita dituduh rojali. Subhanallah, gara-gara ada radio roja, mosok rojali itu ya. Ya mending Bang Rojali itu ya. Agak enggak ilmiah, belas. Bahkan mungkin di antara kita sendiri sudah terjadi centrang-pentrang. Bahkan mungkin sebagian pondok kita pecah karena permasalahan tadi. Nah itu barakallahu fikum. Dulu saking minimnya ilmu, tapi semangatnya dalam mengamalkan, tapi minimnya ilmu, sehingga dikatakan yayasan bid'ah, ijazah bid'ah, video haram. Itu terbukti tidak? Dan mereka sudah mulai menjilat ludah yang sudah mereka keluarkan. Ya pelan-pelan, kalau memang belum tahu ilmunya. Coba, guru-guru kita dituduh ini, dituduh itu, dituduh banyak sekali tuduhan. Sampai dengan tuduhan yang bukan ilmiah lagi. Cercaan, hinaan. Karena apa coba? Tadi. Karena gara-gara misalnya TV Roja itu dulu munculnya itu jadi keributan. Kita dituduh bermudah-mudah dengan gambar dan yang lainnya. Seperti itu. Coba itu. Dan terjadi. Sebelumnya yayasan, sebelumnya ijazah. Sekarang mereka akhirnya gimana? Jilat enggak lidahnya? Jilat lagi lidahnya dengan ludah yang sudah dikeluarkan. Ya, itu karena apa? Kita jauh dari petunjuk para ulama. Yang rusak akhirnya nanti apa? Manhaj. Kalau rusak orangnya sih nggak terlalu parah. Oh itu tahu wajar lah si fulan gitu. Itu nggak terlalu ngefek gitu kan. Yang ngefek adalah apa? Yang dikenal dengan keras dan yang lainnya adalah manhajnya itu ya. Padahal kalau kita lihat coba manhaj yang paling ilmiah, manhaj yang paling berhati-hati, manhaj yang paling mengadakan persatuan, tapi bersatu di atas persatuan yang hak. Siapa lagi kalau bukan manhaj salaf? Yang berusaha setiap amal ibadahnya betul-betul bisa ditanyakan secara pertanggungjawaban ilmiahnya. Iya tidak? Kita melakukan sholat duha, kita datangkan dalilnya. Kita memelihara jenggot, ada dalilnya. Kita tidak isbal dalam pakaian, ada dalilnya. Kita sampai pun kita tidak melakukan mauludan karena memang nggak ada dalilnya. Kita nggak ikut tahlilan karena memang nggak ada dalilnya. Kita nggak ingin itu karena memang nggak ada dalil. Yang terdepan dalam sholat jamaah coba, kebanyakannya orang berjenggot atau orang yang potong jenggot? Orang berjenggot. Tatkala dalil itu wadih, sarih, sahih, tatkala dalil itu jelas, tegas, dan sahih, maka salafiyun adalah insya Allah orang terdepan dalam melakukannya. Tapi kalau dalilnya nggak ada, petunjuknya nggak ada, ya kita nggak mau. Maka dari sini kita lihat bagaimana para ulama itu menyebutkan pertama adalah apa? Keutamaan, motivasi dan yang lainnya. Karena kita husnudzon, apalagi para ulama ya ikhwan barakallahu fikum, itu adalah orang-orang yang paling sayang dengan manusia. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itulah Rasulullah. Waladina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Dan orang-orang yang bersamanya itu keras permusuhannya dengan orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan mereka sangat penyayang di antara mereka. Itu ciri daripada Ahlus Sunnah adalah sangat penyayang kepada sesama.
tapi penyayang yang di atas syariat. Bukan membiarkan karena alasan gak enak, itu tidak. Karena apa? Membiarkannya adalah suatu jalan yang akan menjerumuskan dia ke neraka, terus kita membiarkannya, kok diem, itu bukan sayang namanya. Tidak ada satu orang pun orang tua yang tatkala melihat anaknya mau nyebrang ke jalan raya, kemudian, iya wis ngana ya, ngana ketabrak gak apa-apa wis. Daripada bocah nangis, mending ketabrak. Tidak ada kan? Tidak ada. Pasti semua orang tua kan apa? Teriak. Ada kayak gue. Bahkan kalau memang teriak itu sudah terlalu dekat, dia nggak cukup teriak. Dia akan tarik tangan anak tersebut dengan kencang. Mungkin anaknya kebanting, bungsut. Apa bungsut? Babak belur, berdarah-darah karena jatuh ke aspal. Ya tidak? Sekarang orang yang melihatnya, yang paham dengan realita tadi, nggak dipotong sebelah gitu loh ya, nggak dipotong-potong, akan mengatakan orang tua itu apa? Baik. Tapi orang yang tidak tahu, yang melihatnya cuma seorang ibu sedang menarik anak sampai jatuh, nggak digambarkan secara umum, pengetahuannya tidak sempurna, akan mengatakan apa? KDART, layak dimasukkan ke penjara. Sama. Tatkala ulama memperingatkan akan maksiat, akan bid'ah, akan syirik, itu bukan lagi memfasikkan kaum muslimin, bukan. Bukan lagi mentabdi', bukan lagi membid'ah-bid'ahkan kaum muslimin, bukan. Apalagi mentakfir, mengkafir-kafirkan, tidak. Justru lagi memperingatkan akan bahayanya maksiat. Akan bahayanya apa? Bid'ah. Akan bahayanya apa? Kekufuran. Makanya ulama membedakan antara hukum suatu perbuatan dengan hukum orang yang melakukan perbuatan. Itu beda sekali. Karena kebanyakan kaum muslimin gak paham. Tatkala orang menyampaikan ini bid'ah, kemudian dia melakukannya, dikira saya sedang membid'ahkan orang tersebut. Itu beda sebeda-bedanya. Tatkala menyampaikan bahwasanya meminta kepada selain Allah, tawasul dengan orang-orang saleh yang sudah mati adalah syirik, itu adalah syirik, dan dia kemudian bertawasul dengan mayit, orang soleh, ulama, mungkin nabi, dikatakan apa? Kita sedang apa? Menyirik-nyirikan kaum muslimin. Tidak, itu beda perkara. Ada kaidahnya. Tapi karena tadi ketidakpahaman dan yang lainnya. Oleh karena itu barakallahu fikum, lihatlah segala sesuatu dari keutuhan. Jangan dari parsial bagian. Syekh Muhammad bin Wahab menyampaikan awalnya ini dalam kitabnya Fadlul Islam ini. Pertama, keutamaan Islam. Diterangkan apa itu Islam. Keutamaannya bagaimana? Ini dan itu, seperti itu sudah kita sampaikan. Kemudian setelahnya apa? Apakah bab takfir, tabdi, tafsik? Tidak. Bab apa? Ad-duhul fil Islam. Bab motivasi untuk masuk Islam. Diajak masuk Islam dulu. Setelah itu bab apa? Tafsirul Islam, penjelasan Islam. Setelah itu apa? Bab qaulillahi ta'ala wa man yabtaghi ghairil islami dinan fala yuqbala minhu. Tidak diterimanya agama selain Islam. Setelah itu apa? Bab wujubul istighna bi mutaba'atihi bi Rasul. Wajibnya mengikuti sunnah Rasul. Habis itu bab apa? Maja'a fil khuruj an dakwal Islam. Peringatan. Ini masih umum. Keluar dari syariat Islam. Habis itu apa? Bab wujubud dukhul fil islami kullihi wa tarki ma siwa. Bab wajibnya masuk ke dalam Islam secara sempurna, secara kafah. Habis itu bab apa? Menjelaskan bab maja'a anal bid'ah asyad minal kabair. Bab penjelasan bahwa bid'ah itu lebih berat
dosanya daripada dosa besar. Sampai terakhir bab tahdzir minal bidah. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bagi orang-orang yang sudah hijrah, yang sudah kenal dengan manhaj salaf, yang sudah mempelajarinya, yang sudah mengamalkannya, mungkin mendakwakannya. Urgensi paling pertama adalah menyampaikan dulu, dijelaskan dulu husnudzon kepada kaum muslimin. Mungkin mereka belum tahu, maka kewajiban kita adalah menyampaikan. Sampaikan apa? Islam. Sampaikan apa? Tauhid. Sampaikan apa? Sunnah. Sampaikan apa? Al-Quran. Sampaikan hadis. Terus seperti itu dulu. Kemudian sampaikan maksiat, sampaikan syirik, sampaikan bid'ah dan yang lainnya. Makanya di sini sampai pada bab peringatan, tahdzir. Setelah disampaikan, kemudian mereka tidak apa? Berubah. Maka ada memang syariat namanya tahdzir. Kita memperingatkan dengan tegas terhadap perkara bid'ah. Nah, kenapa enggak disampaikan tahdzir minal maksiat? Di sini bab terakhirnya tahdzir minal bidah. Bisa? Karena maksiat itu seluruh orang tahu, udah nggak usah diingetin. Seawam-awamnya manusia itu tahu, maksudnya orang Islam, namanya khomer pasti haram. Seawam-awamnya kaum muslimin, namanya zina pasti haram. Sebejat-bejatnya kaum muslimin, namanya judi pasti haram. Tapi kalau bid'ah, jangankan seawam-awamnya, sudah sekelas tuan guru, sudah sekelas kiai, sudah sekelas ustadz, sudah jago i'rab, sudah jago balaghah, sudah jago fikih, bahkan dia adalah musnid, orang yang punya sanad mungkin, bisa terjadi dalam bid'ah. Dan harus diingatkan, kenapa? Karena dia meyakininya itu sebagai ibadah. Itu. Jadi sebelum kita memasuki bab ini, makanya ana jarang sekali menyampaikan bab ini karena saya lihat jamaahnya, saya lihat audiennya. Audien itu kebanyakannya orang awam. Ya tinggal dibimbing aja dengan sunnah secara alami. Dia berarti kalau dia menjalankan sunnah berarti dia meninggalkan bid'ah. Ya tidak. Kalau dia beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan manhajnya para sahabat, berarti secara alami dia sudah meninggalkan bid'ah. Baru disampaikan bid'ah seperti ini, seperti itu untuk orang-orang yang sudah mulai paham, sudah mulai meyakini, sudah mulai berusaha mengamalkan dan yang lainnya, sudah mulai punya penalaran. Antum kalau katakan bid'ah pada orang yang bukan mulai, masih sangat awam, dia akan nganu kayak gini nyomoro si kepriwe. Motivasi dulu, ajak mereka, ajari mereka tauhid, ajari mereka wudu, ajari mereka salat, tayamum, bersuci sesuai dengan sunnah sudah. Kita kan keburu-buru kadang. Orang mantep anggar orang ngomong kue bid'ah gitu kayak kurang mantep kayak lo. Kalau sampaikan seperti itu kepada ustadznya, kepada tokohnya, aring tokoh ora wani. Kenapa nggak berani? Tokohnya pinter bahasa Arab, Ustaz. Mondok kayak gitu 17 tahun aku. Lah, wis ngerasa kurang mondok wani-wanine ngomong kayak gue. Angger sing wani ngomong kayak gue pada bae selevel mau jadi ilmiah. Lah wanine maring sing pada boy. Kalau sesama muqallid itu namanya nggak boleh debat. Bahkan bisa jadi dia nggak dosa. Bisa jadi loh ya. Karena tahunya dia. Kecuali kalau sudah dikasih tahu masih Pak. Seperti itu, barakallahu fikum. Nah,
Makanya barakallahu fikum, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada Mu'adz bin Jabal tatkala mengutusnya ke Yaman, yaitu untuk bertahap itu dalam menyampaikan hal. Suruh mereka untuk mengenal tauhid dulu. Kalau sudah mengenal la ilaha illallah, baru ajarkan mereka sholat. Seperti itu. Falyakun awwalu ma tad'uhu ilaihim la ilaha illallah. Maka hendaknya perkara pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Fa in ata'uka fi dzalik famurhum bis salat. Kalau mereka mentaatimu pada hal itu, perintahkan mereka untuk sholat. Harusnya gitu tuh. Wis ya, pokoknya apa-apa gue pengen apa-apa njalukan Gusti Allah bae lah wis. Penak. Mriyang ya njaluk donga maring Allah, moga-moga disembuhna. Wis apa-apa wis yakin karo Gusti Allah. Apa-apa diniatnya karena Allah lah. Seperti itu. Ditanamkan, aja wedi kecuali Gusti Allah. Aja khawatir rezeki Gusti Allah sing ngatur. Tanamkan segitu terus. Walaupun enggak dengan istilah khauf, roja, tawakul, inabah, isti'anah, isti'adah, istighosah. Bingung. Orang awam. Wa idasta'anta fasta'in billah. Ya, wongnya bingung. Istighanah kowe ring Gusti Allah. Bingung istighanah kowe apa? Isti'adzah kepada selain Allah itu syirik besar. Apa maning isti'adzah? Inabah ya, maring Allah mau dadi awake tenang. Apa maning inabah? Sampaikan yang dipahami mereka walaupun tidak dengan istilah hadisun nasa bima ya'rifun. Bicara dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka agar mereka paham. Kan intinya isti'anah kuwi njaluk tulungan maring Allah wis pokoke apa-apa njaluk tulungan Gusti Allah. Yakin usah nganggo jimat-jimatan, usah ning gone dukun. Paham tidak kalau kayak gitu? Nek rezekine lagi mempet njaluk karing Gusti Allah, dagangnya sepi njaluk dilarisi aring Gusti Allah wis. Yakin bae. Jajal Gusti Allah ngempani iwak nang laut ge. Pirang miliar iwak. Lantas sing gepeng iwake kecuali layur. Gilik kabeh iwake. Orang tong-tong bendina dipeti atusan ton mungkin. Iya kan? Jenengan kerasa ngempani apa lah? Jenengan memang ngerasa bahwasanya sing nguripi anak kuwi gara-gara aku. Jajal bisa ora ngempani apa? Iwak nang Segara Kidul jajal. Orang nguwangsani mbok ngempani iwak nang segara. Tapi orang tong-tong lemu-lemu bahkan ana sing gedene se masjid kiye. Subhanallah. Iya kan? Berarti aja khawatir. Apa maning anake wong mangsa ora dopene nang Gusti Allah. Ya tidak. Seperti itu. Iwak nang laut loh, subhanallah. Ini jumlahnya miliaran. Jajalan jenengan kudu dewe pelet jajal. Tempani karo pelet jajal. Kaung-kaungan nasi seorang mampu salah kota. Bedah bala bedah. Lebih sih. Lah pelet 12.000. Pirang ton dina. Lah iki contohnya ya, wong sing pada ternak ayam misalnya atau ternak lele, pada bangkrut, Bok. Ora kuat ngempani yo. Ternak wedhus pada tutup rungkat. Kenapa coba? Angkat tangan. Ora kuat ngempani. Sampun lah. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah itu. Jadi ajarkan tadi. Dengan pemahaman yang nalar mereka sampai.
Ibarat kata nggak usah pakai bid'ah karena mereka sudah terdoktrin bid'ah kuwi medeni nemen. Untuk yang kira ngomong, langkah tuntunannya gitu loh. Rizal tuntunan apa kira-kira gue yo. Akhirnya kita jelas gitu tuntunannya. Wis kepenak orang larati. Bukan karena semaur juga ada semaur karena semaur akhirnya ribut tidak di atas ilmu. Pada berada ilmu, pada orang ngerti, pada baik anu bene turun gunung. Ya abot ya. Wong sing ora ada ilmu akhirnya apa njajal anggap diskusi itu apa? Okol-okolan. Udu cekelan dalil. Ya okol-okol. Yo ora bae dikasih kepriwe. Lah nggih, Mbok. Siji maning, ya Allah, ya Rabbi. Gena-gena kuwe bid'ah orang ora paham dikasih kepriwe. Subhanallah. Itu. Tapi kalau kita menyampaikan dengan ayolah sing ibadah sing gena-gena bae lah. Iki gena bae saken nemen kok. Durung teng dilakoni kabeh. Sing apa aman lah, iki aman bae lah. Aja sing bersiko lah. Nah, kan ana yang nyantol, iya. Terus apa? Ora gubes. Wis gubes pertama kuwi terusnya angel. Harus crash di awal kecuali taufik dari Allah. Itu nggo ndandanine angel. Harus crash seperti itu. Sing soten aku ratu gawe crash ya. Keteplik wong loro, keteplik wong pitu. Seperti itu. Apalagi kalau kita babade bras-bras das-das. Seperti itu. Tapi suatu saat kita sampaikan atau tetap disampaikan dengan istilah-istilah yang didengar di telinga itu enak. Ya kan nggak apa-apa, yang penting tersampaikan maksud. Seperti itu. Makanya para ulama sampai membuat istilah al-ibratu bil haqa'iq la bil musammayat. Yang menjadi tolak ukuran adalah hakikatnya. Yang penting hakikat yang mau disampaikan adalah itu. Bukan dengan penamaan. Walaupun kita nggak menyebutkan penamaannya. Kanjeng Nabi itu urung pernah urung pernah. Itu ada pelajaran akidah, nggak ada. Oh, kitina minggu. Kanjeng Nabi biasanya Arab ngajar fikih, nggak ada itu. Mengadina Senin kalau Kanjeng Nabi ngajar hadis. Ngar Selasa ngajar balaghah, nggak ada itu. Seperti itu. Yang ada ya sekarang aja untuk mempermudah tadi. Ya sama kita kembalikan tadi. Oke mulang wong awam ya secara wudu kayak wudune Kanjeng Nabi kayak gitu. Wis bacakna hadis lewat Utsman yang di Bukhari Muslim. Kanjeng Nabi mulang tauhid coba itu. Waktu beliau memboncengkan anak kecil. Ya hulam, ini wa'alimuka kalimatan. Tak warai ya, kalimat pendek tapi dicekel sepanjang urip. Ikhwatillah ya akhwatka. Jaga syariat Allah, pasti kamu akan dijaga Allah. Nah, kan gampang itu kan. Jaga syariat Allah, ajak kalian sembahyang, ajak kalian puasa, ajak kalian nutup Taurat, ajak kalian tauhid. Jaga syariat Allah, yakhfatka, Allah jaga kamu. Adem uripe bocah. Sekarang bocah ditontoni apa? Sundel bolong. Susah ngesot. Esuk-esuk boro-boro arep adzan. Wong maring kamar mandi be ora wani. Bocah siapa gue? Iya kan? Makanya salah satu perkara yang paling dilarang di lingkungan sini itu Lentera Kolbu adalah berbicara tentang khurafat. Wah, bocah gluweon. Ayo, pocong langsung tak dikep bocah kae. Langka. Efeknya loh bahaya loh. Lah kon subuhan kayak sahel misalnya sing adzan subuh kayak nek wis cekoki kayak iki kepriye jal? Lah kunjung lagi adzan ana sing anu priwe kan? Ya alhamdulillah makanya nggak boleh itu sampai pun dalam bercanda
Kalau bercanda ketahuan itu, pocong. Itu betul-betul sangat dilarang di lingkungan Lentera Kolbu Banyumas. Seperti itu. Jangankan anak kecil, jenengan ya. BSI pada kenang virus kuwe kok. Ora wani mbok angger wengi jam 12 kon jala. Jangankan jala ya kan. Ora gelem siki pada apa? Misalnya wengi-wengi anak kebutuhan apa seperti ora lah, masuk bae lah. Berisi. Lah kok kanan wani bepol. Apa sih orang ngerti jale. Dulu itu sini itu ada bruk kecil namanya Surantaka itu. Langka sing wani itu di sini itu. Sampai kemarin saya ngobrol dengan salah satu saudara itu, wah medeni nemen itu. Lah dening kayak Pak Kuseri ora ada apa-apa kena itu. Loh tapi kan wis medeni nemen. Lah ciri sapa kita gambarannya wong. Buktinya apa? Hantunya Indonesia dengan hantunya Cina berbeda. Hantunya Cina dengan hantunya Amerika berbeda. Berarti itu adalah apa? Gambaran ketakutan manusia. Nek hantunya Indonesia sih, ya Allah ya Rabbi, makan aku seneng. Alhamdulillah ya rahwan. Semua hantu Indonesia itu digambarkan dengan apa? Difabel, cacat. Ana sing ngesot, ya kan? Suster ngesot kan? Lu bisa seneng wedi karo wong ngesot, lu. Subhanallah. Iya kan? Ya Allah ya Rabbi. Ditulungi kudune ana wong lagi ngesot kayak ora teng mlaku kudune kan. Aduh lah. Masih temen rika ngesot iki. Kok wedi maring suster ngesot bayangkan. Wedi maring tuyul. Tuyul berarti kan cilik kan. Kudune duwe MBG. Kayak Pak Prabowo kayak Ganu jadi presiden lah kan tuyul kayaknya. Gendurwo kabeh kayaknya ya. Subhanallah. Maring tuyul kan difabel tuyul, kurang gizi loh. Bisa-bisanya wedi maring bocah cilik. Subhanallah. Lebok nang gendul be bisa jere. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Ana maning apa? Sundel bolong. Apa burine bolong dhuwure kepaku ya kan. Kan nyeluk kowe Mas punten copot napakune iki suwe kepaku bae. Mungkin ya kan. Seandainya itu ada dan itu enggak mungkin ada. Iya kan? Buktinya gambarannya berbeda-beda. Yang Cina namanya apa? Vampir, ya kan? Seperti itu. Neng Amerika namanya apa loh kayak sing ngasih dijahit itu, nyekelek kapak, ya kan? Subhanallah, ya Allah ya Rabb. Tapi wong pada wedi gara-gara kayak gitu. Makanya jangan kita apa? Mempopulerkan hal tersebut. Seperti itu. Nah, bab tahdir minal bid'ah. Bab peringatan terhadap bid'ah. Semoga penyampaian ini itu bisa diterima. Tidak ada maksud untuk mempercah belah, justru untuk menjaga kemurnian syariat. Justru untuk menyelamatkan kaum muslimin dari amalan yang sia-sia. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang melakukan amalan tapi tidak ada contohnya dari kami, itu tertolak. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Siapa saja dia belum melakukan, dia yang bikin. Dia bikin peribadatan tapi tidak ada contoh perintahnya dari kami, itu tertolak. Mau yang bikin, mau yang mengamalkan, mau yang mengajarkan, semuanya tertolak. Kan iman-iman. Ya tidak? Berarti wujud para ulama, para ustadz, para kiai, para tuan guru yang menyampaikan bid'ah, berarti dia betul-betul mewujudkan untuk menjaga syariat. Mewujudkan kasih sayang kepada kaum muslimin agar amalannya betul-betul diterima. Kan eman-eman. Wis tahlilan, modale akeh, bahkan kaboten, tilalai utang, repot, ngasih pitung dina, ngasih 40 dina, ngasih nyatus, ngasih mendak pisan, mendak pindok, wis the hauli, haul 5 tahun, haul 10 tahun, haul 17 tahun, haul, ternyata enggak ada contohnya. Coba.
Eman-eman kan? Hilang semuanya. Bahkan yang mendapatkan adalah dosa. Dan kita mengulangi dulu dari definisinya. Nah, apa itu bid'ah? Bid'ah itu dari kata bada'a yabda'u, bid'atan au bada'an. Artinya adalah ansya'a wa bada'a. Kita ngomong wis pernah karo wong madan mambu-mambu bahasa Arab ya ora apa-apa lah kayak gitu. Banget kalau wong awam ya. Bada'a yabda'u bad'an wa bid'atan fa huwa badi'un wa dzaka mabdu'un mumet waire. Ya apa gitu. Jadi bada'a itu artinya adalah ansya'a wa bada'a, menyusun dan menciptakan yang baru tanpa ada awal, tanpa ada yang mendahulunya. Itu namanya bid'ah, seperti itu. Nah, ini dalam kamus bahasa Arab. Nah, makanya kama bada'na, Allah SWT sebagaimana berfirman, kama bada'na awwalal khalqi nu'iduh. Sebagaimana kami bada'a, memulai awal penciptaan, kami akan mengembalikannya lagi. Pakainya bada'a. Bada'a itu Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan surga, neraka dan yang lain sebelumnya nggak ada. Seperti itu. Nggak ada. Nggak ada bumi, nggak ada langit, nggak ada bahannya bumi, nggak ada bahannya langit, nggak ada bahannya neraka. Awalnya, awal penciptaan itu. Berarti kalau dalam syariat apa? Banyak definisi ya. Di antaranya adalah yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, atau saya bacakan dari Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala. Al-bid'ah ma laisa laha aslun minas syariah yurja'u ilaihi. Wa hiyal bid'atu fi itlaqi syara'. Bid'ah itu adalah amalan yang tidak punya dasar dari syariat. Amalan yang tidak punya dasar dari syariat yurja'u ilaihi, tapi dikembalikan kepada amalan tadi, maksudnya dianggap sebagai amalan soleh, atau tidak punya sandaran dari syariat yang kembali kepada sandaran tadi. Maksudnya gampangannya adalah tidak punya dalil. Itu namanya bid'ah. Dan kita mencukupkan amalan yang memiliki dalil itu sudah nggak mampu itu kita itu. Saya jamin tidak ada satu orang pun itu yang mampu mengamalkan syariat Islam secara sempurna itu. Maksudnya secara sempurna itu yang wajibnya, yang sunnahnya itu ya, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh itu yang sempurna gitu. Coba dari kita coba, siapa? Ini kan yang ada syariatnya, walaupun sunnah misalnya. Sholat tahajud 11 rakaat. Udah. Di sini yang 11 rakaat tahajudnya tadi. Bisa dihitung dengan jari atau malah nggak ada. Tapi kalau yang witir 3 rakaat, insya Allah masih ada. Iya kan? Coba itu saja sudah gugur itu. Sudah nggak mampu itu loh. Baru itu bangun tidur itu. Sudah nggak bisa melakukan yang sesuai sunnah, yang jelas-jelas sunnahnya ada. Iya tidak? Apalagi dilanjutkan dengan apa? Sholat fajar, sunnah fajar. Sholat fajarnya, ya kan? Zikir pagi petang sing dawane ora umum. Istighfare be ping 70 apa ping 100 jajal. Lah, siapa sing nglakoni jajal gue? Wis jelas-jelas ana. Tuntunan nih. Maca Quran, sholat suruh, ndekem nang masjid, geduk srengenge meletek. Siapa jajal sing niki nglakoni? Subuhan, zikir rampung, maca Quran, ngenteni srengenge meletek. Kan fajar itu cahaya subuh. Kalau srengenge itu matahari, sampai matahari meletek setinggi ujung tombak. Siapa coba yang lakoni kayak? Aku berate jeng loh.
Mung sedela wis pikir pagi petang bene balik ngaring ngomah. Kenapa? Karena kudu ngopi. Nang masjid kopi nek seperti itu. Karo persiapan sih apa nih jam minggu sing ngempani wedhus ora anak. Seperti itu, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Kita nggak mampu, nggak akan mampu dan nggak ada yang mampu untuk melakukan apa? Syariat Islam yang kafah tadi, dalam artian yang wajibnya, yang sunnahnya, meninggalkan yang haram, yang kok berkobre gawe sing ora ana tuntuna, dan itu pasti memberatkan. Itu adalah bid'ah. Seperti itu. Nah, jadi itu bid'ah adalah sesuatu ajaran, amalan yang tidak ada dalilnya dari syariat, yang tidak ada dalil yang dikembalikan kepadanya dari syariat. Enggak ada landasannya. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, ma khalafal kitab wa sunnata wa ijma' as-salafil ummah minal i'tiqadati wal ibadat. Beliau mengatakan segala sesuatu yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, menyelisihi ijma' salaful ummah, baik berupa keyakinan ataupun peribadatan. Seperti itu. Itu namanya bid'ah. Segala sesuatu yang menyelisihi Al-Quran, yang menyelisihi sunnah atau hadis, yang menyelisihi ijma' salaful ummah, baik berupa keyakinan ataupun peribadatan. Misalnya keyakinan, contohnya adalah bid'ahnya Khawarij, yang mereka naudzubillah summa naudzubillah, Khawarij itu apa? Mempunyai keyakinan bahwasanya pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Kalau kita Ahlussunnah kan tidak. Pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah, selama bukan kesyirikan. Seperti itu. Bisa dihukum, bisa diampuni secara cuma-cuma, gitu kan? Dan mengurangi keimanan. Ada lagi bid'ahnya misalnya Qadariyah, yang mereka tersesat, mereka melakukan bid'ah, menyelisih Al-Quran dan Sunnah dalam masalah takdir. Mereka berkeyakinan bahwasanya perbuatan hamba itu, kemauan hamba itu mutlak keinginan iradah hamba tadi, lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah Jabriyah, mengatakan perbuatan hamba itu betul-betul karena ketetapan Allah saja, hamba tidak punya pilihan. Itu juga keyakinan yang sesat. Itu dalam keyakinan. Dalam amalan, amalannya menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis, menyelisih salafus soleh. Contohnya membuat thariqah. Thariqah kan jalan ya, jalan beragama. Makanya sunnah itu ada thariqah. Ada thariqah fulaniyah, ya tidak? Coba, seandainya ada orang yang lebih berhak untuk membuat thariqah setelah Nabi, karena Nabi nggak ada yang berselisih, ya kan? Antara kaum muslimin nggak ada yang berselisih. Siapa yang paling berhak setelah Nabi coba? Abu Bakar. Apakah ada thariqah Bakriyah? Adanya Bakri itu ada itu. Konglo Indonesia itu. Bakri Group gitu ya. Seperti itu. Seandainya thariqah itu diizinkan, tentu Umariyah lebih benar. Iya kan? Utsmaniyah, Alawiyah itu menjadi thariqah yang lebih benar. Tapi apakah Abu Bakar membuat thariqah? Tidak. Umar membuat thariqah? Tidak. Utsman bikin thariqah? Tidak. Ali membuat thariqah? Tidak. Ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, semua sahabat tidak satu pun yang bikin thariqah. Tapi kenapa ada yang bikin thariqah setelah generasi mufaddalah, generasi yang utama tadi? Ya karena
Ada hawa nafsu di situ. Karena ada kejahilan di situ. Seperti itu. Coba, thariqah itu ada hawa nafsunya di situ. Pimpinannya kan senang ya, dihormati, pernah senang. Antum datang ngesot, terus aku ning kene pimpinane antum. Yang ngomong kayak kan, sing thariqah amplopnya kan tuh. Arab awet be kudu seperti itu. Subhanallah. Ada faktor hawa nafsu. Maten kepengen apa ora ya? Antum ngesot, nggawa amplop sing kandel, arep aweh ben dadak apa? Ngendus-endus seperti itu. Ada enggak dari Ustadz Salafi yang memerintahkan, menganjurkan lah bukan memerintahkan, atau berharap jamaah ngesot nggawa amplop, jajan? Langka. Iya tidak? Karena itu tidak ada sunnahnya, tidak ada thariqahnya. Memuliakan ulama betul, harus kita ulamakan, harus kita betul-betul apa? Memuliakannya, betul. Bahkan kalau boleh kita wajibkan, wajib tapi tetap ada batasannya. Seperti itu. Memberi kepada ulama betul, tolong mereka. Karena mereka sudah sibuk dengan ilmu, sibuk dengan umat dan yang lainnya. Memberikan bantuan, memberikan finansial, memberikan beras misalnya seperti yang dilakukan oleh mereka, itu enggak masalah. Tapi kalau sampai seperti itu sudah menyelisih syariat. Karena Rasulullah SAW melarang seorang hamba itu sujud kepada manusia. Lau kuntu amiran annasa liyasjuda ala ahadin la amartun nisa antas juda li zaujiha. Tahu kama kalau sallallahu. Kalau seandainya boleh saya memerintahkan manusia sujud kepada manusia, berarti artinya apa? Tidak boleh, ya kan? Kalau seandainya boleh, berarti tidak boleh. Maka kalau seandainya boleh, maka akan saya perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Berarti enggak boleh. Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi itu bid'ah. Bid'ah adalah tadi sesuatu yang tidak punya sandaran yang kembali kepadanya dari syariat. Kemudian sesuatu yang menyelisihi Al-Quran, Sunnah, ijma' salaf, baik berupa i'tiqad keyakinan atau ibadah. Nah, maka di sini perlu diperhatikan itu minas syariah, dari syariat, bukan dari apa? Adat, kebiasaan. Itu bukan. Kalau adat gak ada masalah. Kalau perkara duniawi tidak masalah. Maka mereka-mereka yang sudah mungkin dalam tanda petik mungkin keranjingan lah. Keranjingan itu apa? Udah terlalu mendarah daging dengan bid'ahnya. Pada orang-orang yang apa? Menyampaikan bahayanya bid'ah sering ngomong, lah nggak apa-apa bid'ah. Gue ngaji kok nganggo video sih kepriwe gue? Apa Kanjeng Nabi anak ngaji karo video? Ngaji kok nganggo mikrofon? Sing sering maning angger kaji aja nganggo pesawat, nganggo onta. Wong Kanjeng Nabi goli kaji numpak onta koswah. Seperti itu. Subhanallah. Hawa nafsu yang dibangun di atas kebodohan atau kebalikannya, kebodohan yang dibangun di hawa nafsu, kabeh-kabeh lah kayak gue lah. Intinya bodoh dan hawa nafsu. Iya kan? Seandainya dia nggak bodoh pun itu hawa nafsu. Harus ngerti jangan eta. Seperti itu. Itu perkara dunia. Maka nggak ada masalah kalau nek subhanallah, ngeri banget itu pemikiran seperti itu. Kalau yang seperti itu dianggap bid'ah, itu kaum muslimin itu ya Allah nggak akan maju itu. Itu pembodohan buat kaum muslimin secara duniawi. Berarti oroli belajar matematik, oroli belajar fisika, kimia. Kenapa? Bid'ah kabeh. Ya Allah, primitif banget wong muslim yo. Bid'ah, Pak. Betul bid'ah kayak mengko. Diganti apa?
onta apa jaran iki subhanallah. Lah kepenak-penak numpak motor mbok cepet iki ndang numpak jaran coba. Kang candi maringane numpak jaran. Ayo selangkangane dan pedes. Iya kan? Burung kayak gitu jarane apa? Jundal kebanting kepriwe. Ora sidang ngaji. Durung wis kayak gue wis pinter misalnya wis pinter numpak jaran. Ari ngene padha nggawa jaran kabeh. Nlepong kabeh jajal. Loh, sing bocahan ngesuk pada sekolah priwe? Dolanan telepong kabeh. Subhanallah. Ini diperhatikan coba, malaisalah aslun minas syariah. Sesuatu yang tidak ada landasan dalilnya yang dikembalikan kepada tadi dari syariat. Bukan dari adat kebiasaan, bukan dari perkara dunia. Adat itu boleh silahkan. Bahkan jangan khawatir kalau seandainya syariat Islam itu adat akan dibuang, itu enggak. Justru ini. Justru adat itu di dalam Islam itu salah satu dipakai untuk sumber rujukan amalan. Dalam kaidah fikih itu disampaikan al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu dipakai sebagai sandaran hukum selama tidak menyalahi syariat. Contoh, misalnya ya, biasanya wong Indonesia gue umume kan kebiasaannya adat umume wong Indonesia gue nganggo songkok misalnya umume, maka nganggo songkok itu yang lebih tepat, walaupun nganggo peci juga tepat, nganggo songkok lebih tepat. Umume santri Indonesia itu umume gitu, adatnya umumnya itu anggar sing santri gue yang ngending-ngending nganggo sarung nganggo peci, maka anggar ngerasa santri yang nganggo sarung nganggo peci. Malah wis ustad ngendi-ngendi wedine plontosan. Itu menyelisihi justru. Dosa? Enggak. Tapi itu menyelisihi kenapa? Karena adatnya di Indonesia itu seperti itu. Umumnya nganggone batik misalnya. Seperti itu. Ya walaupun pakai jubah nggak apa-apa. Tapi apa? Pakai batik bisa lebih afdol. Kenapa? Karena itu adalah adatnya masyarakat kita. Seluruh adat yang tidak bertentangan dengan syariat itu diamalkan, bahkan itu yang afdol. Kenapa? Karena Islam nggak mau membuat kerusuhan dan perpecahan. Wis berlaku ya wis aja terganggu seperti itu loh. Contohnya misalnya anak budaya sambat, adat sambat. Itu kudunya dijaga sedulur. Sing kaya kue pada ora dijaga, sing syariat malah dotak-atik. Lumayan ya. Dan uga rong dina gawe omah ngadeg loh. Ya karena apa? Saya RW TKKB kok. Nek lagi apa? Ngadegna omah ya ora. Ya lumayan banget yang ngadeg sedina itu. Wis kudu gendenge dipasang. Lho, siki lho wong akeh nemen seete. Karena apa? Wis tenagane gratis, ya kan? Mengko sing wong wadon juga pada nggawa pangan mani. Wis pokoke dangan wong gak nuta gawe omah. Siki gawe omah. Alah, wis astagfirullah iki. Dene urung di omah-omah. Ya apa-apa kudu bayar kok. Karena siki anggere kuwat nyambat ya gue. Ora kepenak ngerasa iki lho. Nyong juga mbok nyong lagi ya gue. Lagi tanggane nyambat aku ora teka mbok dalane apa? Sekepenake dewek. Karena udah pada nggak bisa itu. Akhirnya budaya sambat hilang. Padahal itu bagus. Harusnya dilestarikan yang kayak gitu. Malah yang dilestarikan budaya larung sesaji, budaya apa misalnya sedekah bumi, budaya nyajen, nyekar,
nyekal maring busa apa? Maring sing bau reksa. Maka itu. Jadi sekali lagi kita menyampaikan bid'ah ini barakallahu fikum itu untuk dua tujuan utama. Yang pertama adalah hifdzus syariah, menjaga syariat agar syariat itu tetap murni. Yang kedua sebagai bentuk kasih sayang kita kepada kaum muslimin agar apa? Amalan yang dia lakukan itu betul-betul sesuai syariat yang akibatnya adalah diterima. Jangan sampai sudah mengamalkan amalan yang sangat banyak tapi malah tertolak bahkan berdosa. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang bahayanya bid'ah itu apa saja sehingga sampai dilarang. Makanya di sini kan bab tahdzir, larangan keras terhadap bid'ah. Maka disebutkan bid'ah itu apa tadi? Kemudian besok insyaallah bahayanya sehingga sampai kenapa sampai dilarang gitu kan? Kita tetap husnudon lah. Karena mungkin belum tahu apa bahayanya sehingga sampai dilarang dengan sangat keras. Tapi ingat pembahasan bid'ah itu para ulama biasanya menyebutkan di akhir, utamakan penjelasan, utamakan targhib motivasi daripada kita membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan atau memfasik-fasikkan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.